Setelah sanksi PBB terkait penjualan senjata Iran ke luar negeri berakhir, Iran akhirnya menggenjot penjualan persenjataannya di pasar internasional. Terbukti, pada saat diselenggarakannya pameran persenjataan di Doha pada awal bulan ini, Iran akhirnya memamerkan drone barunya yang bernama Gaza di tengah pesaingnya yakni Turki, Cina, dan juga Amerika Serikat. Hal ini tentu memberikan persaingan ketat dalam penjualan rudal maupun drone militer di pasar senjata internasional akibat terlepasnya Iran dari sanksi pembatasan PBB. I am shocked by the misrepresentations by some of my statement yesterday. Kehadiran Iran pada pameran persenjataan tersebut tentu memberikan kekhawatiran bagi para pesaingnya. Pasalnya, Iran terkenal mampu untuk membuat drone dengan biaya rendah, namun kemampuannya masih tetap bisa diandalkan. Selain itu, karena drone Gaza ini mengambil bentukan desain dari drone Amerika, yakni MQ-9 Reaper, membuat drone milik Amerika Serikat tersebut terlihat ketinggalan zaman. Dan seperti biasa, Amerika cukup khawatir terkait drone baru dari Iran tersebut. Pihak Amerika mengatakan jika udah banyak yang meniru desain dari MQ-9 Reaper, namun hal tersebut belum benar-benar sama, terkhusus persoalan kemampuan. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Amerika nggak ingin jika drone mereka kalah pamor dibandingkan musuh besarnya, yakni Iran. Gak hanya memberikan pernyataan untuk membuat drone Gaza terdengar rendah, Amerika pun menggunakan senjata andalannya. Yep, kekhawatiran masalah keamanan internasional. Pasalnya, ketika drone baru tersebut berada di pameran internasional, pihak Amerika pun menanggapinya dengan kekhawatiran. Amerika mengklaim jika Iran saat ini tengah memperluas proliferasi senjata berbahaya yang dapat memperpanjang hingga memperburuk konflik di seluruh dunia. Padahal, jika dilihat dari data yang tersebar, Amerika menjadi negara dengan pengekspor senjata terbesar di dunia. Jadi, siapa yang sebenarnya memperburuk konflik di seluruh dunia? Given a fair chance, Americans have never, ever let their country down. Namun wajar aja jika Amerika ini cukup khawatir dengan kehadiran drone Gaza terbaru ini. Pasalnya dikabarkan, drone ini mampu membawa hingga 13 amunisi. Sedangkan MQ-9 Reaper sendiri hanya dibekali 7 cantolan yang menunjukkan bahwa drone milik Amerika ini hanya mampu membawa 7 amunisi saja. Makanya nggak heran jika para ahli persenjataan mengatakan jika kehadiran drone Gaza ini membuat MQ-9 Reaper terlihat kuno. Selain itu, berkat rentang sayap yang mencapai 20,7 meter dan didukung dengan mesin jet turboprop-nya, membuat drone Gaza mampu untuk terbang sejauh 1.243 mil atau sekitar 2.000 km. Gak hanya itu, Iran mengklaim jika drone ini digadang-gadang mampu terbang hingga di ketinggian 35.000 kaki di udara. Tentunya, dengan kemampuan sehebat ini dan didukung dengan harga yang murah, mampu membuat MQ-9 Reaper milik Amerika gak laku di pasar internasional. Namun nyatanya kehadiran drone milik Iran ini gak hanya menimbulkan kekhawatiran bagi Amerika itu sendiri. Karena dikabarkan, Israel pun cukup khawatir dengan kehadiran drone terbaru milik Iran. Pasalnya dengan jangkauan operasional sejauh itu, memungkinkan Iran untuk melancarkan serangan dari wilayahnya. Gak hanya itu, dengan menggunakan nama Gaza pada drone ini, membuat Israel khawatir jika pembuatan drone ini semata-mata untuk digunakan dalam melancarkan serangan ke Israel. 29 توان پروازی اعلام شده تا ارتفاع 7600 متری رو داره. Namun nyatanya, drone terbaru tersebut bukan satu-satunya yang menggunakan nama Gaza. Terbukti, drone Shahid 149 Gaza pun menggunakan nama salah satu wilayah di Palestina. Penggunaan nama Gaza ini diklaim untuk menghormati perjuangan para saudara-saudara mereka untuk melawan Israel. Tapi nggak hanya penggunaan nama aja yang sama, tapi juga secara desain pun sama. Namun pertanyaannya, bagaimana awal mulai Iran mampu meniru drone MQ-9 Reaper milik Amerika? الطائرة بدون طيار شاهد 149 أو Beberapa sumber mengatakan jika Iran dikabarkan pernah menangkap drone Amerika tersebut beberapa tahun lalu.
Nah, dengan keberhasilannya menangkap drone MQ-9 Reaper ini, membuat Iran mampu meniru desain, teknologi hingga peran dari drone buatan Amerika tersebut. Makanya gak heran jika drone Gaza maupun Shahid 149 pun sangat-sangat mirip dengan MQ-9 Reaper. طائرة بدون طيار حديثة جدا تصنعها إيران وهي مصممة Namun jika berbicara kemampuan, Shahid 149 ini terbilang cukup mumpuni. Pasalnya, dengan panjang 10 meter dan rentang sayap mencapai 21 meter, membuatnya pun mampu untuk membawa 13 bom ke wilayah target. Alhasil dengan kemampuannya ini, membuat Shahid 149 cukup ditakuti oleh beberapa negara tetangga di Timur Tengah. Gak hanya itu, berkat mesin jet turbopropnya yang mampu menyalurkan tenaga sebesar 750 horsepower ke baling-baling 4 bilahnya tersebut, membuat drone ini mampu melaju di kecepatan maksimum hingga 350 km per jam. Gak cuman itu aja, dengan mesin jet turbopropnya tersebut, memungkinkan Shahid 149 ini mampu untuk terbang hingga di ketinggian 35.000 kaki di udara. Terlebih lagi, dengan kemampuan sehebat itu, memungkinkan Iran mengoperasikan drone ini sejauh 7.000 km atau selama 24 jam. على ارتفاع 35,000 قدم أو 10,668 مترا. Namun, sejatinya di balik kehebatan yang dimiliki oleh Shahid 149, perusahaan Iran bernama Shahid Aviation Industries menjadi tonggak berkembangnya industri drone di Iran. Bermula dari perusahaan tersebut yang memproduksi drone kamikaze yang bernama Shahid 136 ini. Drone tersebut dirancang untuk menyerang sasaran darat dari jarak jauh hingga ditembakkan dalam jumlah banyak dari rak peluncuran untuk membebani pertahanan udara musuh dengan menghabiskan senjata mereka selama serangan. Tentunya dengan peran yang ditanamkan ke dalam drone ini, membuat Shahid 136 sangat-sangat berguna dalam melancarkan taktik serang. Gak hanya itu, dengan panjang 3,5 meter dan lebarnya mencapai 2,5 meter, membuat Shahid 136 ini mampu membawa hulu ledak seberat 50 kg. Selain itu, Shahid 136 ini mampu melaju di kecepatan maksimum 185 km per jam. Bahkan hebatnya, karena drone ini memiliki jangkauan operasional sejauh 2.500 km. Padahal jika di total ya, drone ini memiliki bobot seberat 200 kg. Namun nyatanya, kemampuan tersebut sejatinya bukan menjadi daya tarik Shahid 136 bagi pasar internasional. Namun, daya tarik dari drone ini adalah biayanya yang rendah, tapi punya daya ledak yang besar. Terbukti drone ini hanya dipatok dengan harga $10.000 hingga $50.000 per unitnya. Dengan harga segitu, Shahid 136 bahkan lebih murah kalau dibandingin rudal konvensional. Terus gimana dengan kemampuan dari MQ-9 Reaper yang ditiru oleh drone Gaza maupun Shahid 149 Gaza? Bisa dikatakan, MQ-9 Reaper membutuhkan pengupgradean spesifikasi untuk menyaingi tiruannya dari Iran. Pasalnya dengan panjang drone sebesar 11 meter dan lebar mencapai 20 meter, membuatnya hanya mampu terbang dengan 7 amunisi saja. Hal ini tentu mempengaruhi penggunaan maupun strategi taktis pada saat MQ-9 Reaper digunakan. Namun di sisi lain, drone kebanggaan Amerika ini cukup handal dalam urusan dapur pacu. Pasalnya dengan mesin turbopropnya yang punya tenaga sebesar 900 horsepower, membuatnya mampu terbang dengan kecepatan maksimum hingga 482 km per jam. Bisa dikatakan, kecepatan maksimumnya itu jauh melebihi drone Gaza maupun drone 149 Gaza itu sendiri. Gak cuma itu aja, dengan mesin turbopropnya tersebut, membuat MQ-9 Reaper mampu untuk terbang hingga ketinggian 50.000 kaki di udara. Namun di balik ganasnya performa dari mesin turbopropnya, MQ-9 Reaper harus mengorbankan durabilitasnya pada saat menjalankan misi. Hal tersebut
dikarenakan drone ini hanya memiliki jangkauan operasional sejauh 1.900 km. Kemungkinan besar tangki yang dibawa oleh drone terbilang cukup kecil, sehingga membuat MQ-9 Reaper nggak mampu untuk terbang sejauh mungkin. Namun, di balik itu semua, General Atomics Aeronautical Systems, selaku produsen dari drone ini, masih bisa membanggakan teknologi-teknologi yang disematkan ke dalam MQ-9 Reaper. Terbukti, drone asal Amerika Serikat ini mengadopsi berbagai perlengkapan misi dan kombinasi senjata, hingga muatan sensor untuk memenuhi kebutuhan tempur. Rangkaian sensor penargetan multispectral ration mencakup TV siang hari berwarna ataupun monokrom, inframerah, dan TV yang diperkuat gambar dengan pengintai laser atau penunjuk laser untuk menentukan target amunisi berpemandu laser. Gak cuma itu aja, drone ini juga menggunakan sistem sensor pengawasan area yang cukup luas. Terbukti MQ-9 Reaper mampu mencakup area seluas 16 hingga 100 km persegi.